A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Naml al-ayah as-sadisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Di dalam salawat al-yusriyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad majla ruwiyati biqali wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin wa muftatahin nubuwati biqali wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Maknanya apa? Wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Ini membahas tentang turunnya Al-Qur'an. Wa innaka lan sak temene sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitabun lin nabi. Bahwa kalimat ini wa innaka iku khitabun, jadi khitab itu apa? Yang diajak bicara, ditujukan lin nabiyyi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku latulaqqa, yaktine den talaki. Ditalaki itu apa? Ditalaki itu ya diberi, diajari. Ada yang maknanya ditalqin. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ay yulaqqa alaika bisyiddatin. Ay yulaqqa, maksudnya yulaqqa, diberikan kepada engkau bisyiddatin, ya itu dengan syiddah, dengan kuat. Ay yulaqqa tegese den talaki atau diberikan apa Al-Qur'an alaika ing atase sira Muhammad bisyiddatin kelawan syiddah, kelawan banget, dengan kuat. Min ladun ay min indi hakimin, itu saking arsal dalam Allah Subhanahu wa taala, hakimin kang moho hakim bijaksana, alimin kang moho midhangetake, maha bijaksana dan juga maha mengetahui. Jadi yang harus kita ketahui, Al-Quran ini ada 4 fase, ada 4 tahapan Al-Quran itu turun. Kalian tulis. Yang pertama, tahapan Al-Quran turun itu wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Ini yang pertama. Itu apa? Al-Quran ditalakikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sejak alam azali. Di alam azali atau alam arwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah hafal Al-Qur'an. Jadi sebelum lahir di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah hafal Al-Qur'an. Sehingga di dalam Al-Quran, contohnya di dalam surah Al-Fil, sering kita sampaikan. Di dalam Al-Fil disebutkan apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat, wahai Nabi Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu memperlakukan orang-orang yang naik gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Itu siapa? Pasukannya siapa? Abraha. Ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah, Nabi Muhammad sudah lahir belum? Belum lahir. Kenapa di sini alam taro? Apakah kamu tidak melihat, wahai Nabi Muhammad, bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil, yaitu pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah? Ini bagaimana? Alam taro,
Bagaimana di sini padahal Kanjeng Nabi belum lahir, kok ditanya? Orang belum lahir ya nggak tahu lah. Belum atau tidak tahu. Ini pakai apa? Ini melihatnya dengan ruh. Melihatnya dengan apa? Dengan ruh. Ini. Jadi Kanjeng Nabi itu melihatnya dengan ruh karena masih di alam arwah. Ini. Karena ada ro'a yara ru'yatun, ada ro'a yara ru'yan, ada ro'a yara ra'yun. Ini kan? Ro'a yara ra'yun, ini melihat dengan apa? Ra'yun, mana ra'yun? Pendapat. Berarti melihat dengan apa? Dengan akal. Kalau ro'a yara ru'yan, mana ru'ya? Mimpi. Mimpi. Berarti mimpi itu melihat dengan apa? Orang mimpi itu melihatnya dengan apa? Kalian mimpi ketemu temannya dulu misalnya, atau ketemu kakek atau neneknya yang sudah meninggal misalnya, kan bisa saja. Atau ketemu dengan gurunya yang sudah wafat, itu bisa saja kan? Atau bahkan ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Ini melihat dengan apa? Dengan ruh. Melihat dengan apa? Ruh. Ini. Jadi ruh kita itu melihat. Jadi ketika orang bermimpi itu, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ini kan? Ini dalil bahwa ketika kita yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Orang yang tidur rohnya itu keluar. Rohnya apa? Keluar jalan-jalan kemana-mana. Sehingga terkadang kalau ditakdirkan oleh Allah itu jalan kemana-mana ketemunya dengan orang baik. Kalau ruhnya baik itu akan ketemu dengan ruh yang baik. Kalau ruhnya buruk akan ketemu dengan ruh yang buruk. Sehingga terkadang orang bertemu dengan para wali, para ulama, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bertemu apa? Ruh, melihat dengan mata ruh. Ini ro'a yara ru'yan. Ini. Itu ketika tidur ruhnya itu keluar jalan-jalan. Sehingga kalau kalian membangunkan orang tidur itu jangan apa? Jangan dikaget itu. Dibuat terkejut, dibuat kaget itu jangan, harus pelan-pelan. Mas bangun mas. Nah, kalau ruhnya enggak datang gimana? Dibangunin enggak gerak, enggak apa, ruhnya enggak mau datang karena kaget gitu kan. Nah, ini enggak datang. Ya akhirnya apa? Ya sudah bablas. Kan bisa saja terjadi seperti itu. Makanya ketika membangunkan itu harus pelan-pelan. Nah, ketika ini keamanan bangunkan santri itu pelan-pelan. Satu persatu dulu. Nah, ini. Kalau masih dablek itu ruhnya sudah datang tapi dablek itu dasar apa? Dasar dablek namanya. Tapi ruhnya sudah datang, yaitu ruhnya sudah datang kok enggak mau berdiri. Ya, karena malas itu kan, setannya itu masih ada di matanya itu. Nauzubillahi min dzalik. Dibangunkan ya bangun. Ada. Terus ada ro'a yara ru'yatun. Ro'a yara ru'yatun. Ru'yah itu apa? Ru'yatul hilal. Mananya apa ru'yatul hilal? Melihat hilal, melihat bulan sabit. Nah itu dengan apa? Dengan mata. Nah di sini alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, melihatnya dengan apa? Ruh. Melihat dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sehingga di dalam surah apa Al-Qiyamah la tuharrik bihi lisanaka
lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kanjeng Nabi ketika Quran turun, beliau ingin segera membaca. Padahal belum pernah diturunkan kepada beliau ketika beliau sudah di alam dunia ini, di alam bumi, di alam dunia. Kenapa beliau kok la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih? Jangan engkau menggerakkan lisanmu wahai Nabi Muhammad karena engkau tergesa-gesa. Kenapa? Kanjeng Nabi sudah hafal. Karena Kanjeng Nabi sudah hafal. Kanjeng Nabi sudah hafal sejak di alam arwah. Ketika lahir itu ya sudah hafal. Sehingga terkadang itu beliau ketika ayat Quran turun, beliau ingin menggerakkan lisannya. Orang yang misalnya kalian sudah hafal juz 1, lama tidak di murojaah, tiba-tiba mendengarkan tartilan dari masjid, oh kayaknya saya dulu pernah hafal ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Loh, ini surat apa ya? Ayat berapa ini ya? Kayaknya saya sudah pernah hafal ya. Iya kan? Seperti itu kan? Kalau kalian sudah pernah hafal, kemudian lama nggak diulang-ulang, ya kurang lebih seperti itu. Nah, tapi beda kedudukannya dengan Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi memang sudah hafal, tidak lupa. Nah, tidak lupa. Sehingga di sini ingin menggerakkan. Kalian ketika menggerakkan sesuatu yang hafal, lagu misalnya, lagu dangdut atau lagu pop misalnya atau lagu apalah yang zaman sekarang, oh saya sudah hafal, otomatis lisannya apa? Bergerak. Iya kan? Karena sudah hafal. Nah, Kanjeng Nabi ini ketika Al-Quran turun ingin menggerakkan lisannya karena sudah hafal. Nah, ini diingatkan oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kanjeng Nabi, janganlah engkau menggerakkan lisanmu lita'jala bih karena engkau tergesa-gesa. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kami Allah yang akan membacakannya, yang akan mengumpulkan dan membacakannya. Wa idza qara'nahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, kalau kami Allah sudah membaca, maka ikutilah setelah kami membaca. Itu. Fahimtum? Ini wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Ini fase yang pertama, tahapan yang pertama. Yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Kemana? Sidratul Muntaha. Itu 30 juz semuanya sak gelondong diturunkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Allah menurunkan sak gelondong 30 juz kemana? Baitul Izzah. Itu tadi yang kedua ke Sidratul Muntaha. Semuanya. Setelah itu Allah menurunkan kemana? Baitul Izzah, samaul ard, yaitu langitnya bumi, langit yang kelihatan. Itu namanya Baitul Izzah, itu langit yang pertama. Itu ada yang mengatakan turunnya pada tanggal 15 Sya'ban, malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Itu dalilnya mana? Di dalam surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan apa Ad-Dukhan? Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailati mubarakatin inna kunna munzirin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailah mubarakah di sini maksudnya apa? Malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah. Itu di malam yang diberkahi. Di sini ada yang menafsiri ini adalah malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu tanggal berapa? Tanggal berapa Safik? Nisfu Sya'ban. Tul atau Uwaisid. Tanggal berapa nisfu Sya'ban? Enggak tahu juga. Nisfu Sya'ban tanggal berapa, Mas? Jangan tidur semuanya. Nisfu Sya'ban tanggal berapa, Hamdan? 15 apa? 15 Sya'ban, malam tanggal 15 Sya'ban. Benar enggak?
Benar enggak? Itu siapa itu? Itu yang benar enggak? Ma'ruf siapa? Ra'ub. Up. Nisfu Sya'ban tanggal berapa? 20. Tanggal berapa? Hah? Astagfirullah. Nisfu Sya'ban tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? 15 apa? Sya'ban. Nisfu itu maknanya apa nisfu? Setengah. Setengahnya dari bulan Sya'ban. Itu tanggal berapa? 15 Sya'ban. Malam tanggal 15 ditulis mas. Yang enggak tahu itu tulis. Nisfu Sya'ban. Titik 2 15 Sya'ban. Itu Al-Quran turun dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah. Ini tahapan yang keberapa? Ya ketiga. Yang kedua itu kemana tadi? Sidratul Muntaha. Yang ketiga ke Baitul Izzah. Tanggal berapa? 15 Sya'ban. Ini menurut penafsiran para mufassir. Kemudian fase yang keempat, tahapan yang keempat dari Baitul Izzah turun ke bumi dengan apa? Dengan berangsur-angsur. Dengan apa? Berangsur-angsur. Nah, ini. Dengan apa? Berangsur-angsur. Sehingga kalian harus memahami di dalam Al-Quran itu ada kata-kata anzala. Diperhatikan mas, yang tidur bangunkan. Ada kata-kata anzala, ada kata-kata apa? Nazzala. Sama enggak mananya? Anzala dengan nazzala. Beda atau sama? Hah? Beda atau sama? Jawabnya kok setengah-setengah. Beda atau sama? Yang kelas 5 mana? Kelas 5. Anzala dengan nazzala itu maknanya sama atau tidak? Hah? Kelas 5 mana? Kelas 5. Sama enggak jawaban ininya, maknanya? Tidak sama. Anzala ini turun sekali saja. Kalau nazala turunnya berkali-kali. Terus menerus. Anzala ini turunnya sekali saja. Sehingga ketika Al-Quran menceritakan tentang turunnya kitab Taurat, kitab Injil, itu menggunakan kata-kata apa? Hah? Anzala atau nazala? Anzala. Ketika membahas tentang turunnya kitab Taurat dan Injil atau Zabur, Al-Quran menggunakan kata-kata anzala. Kenapa menggunakan kata-kata anzala? Karena turunnya sekali langsung. Jadi Taurat, Injil, Zabur itu langsung satu kitab seperti ini turun dari langit ke bumi, diterima oleh nabinya masing-masing. Nah di dalam Al-Quran itu terkadang menggunakan kata-kata anzala, terkadang menggunakan kata-kata nazzala. Coba baca surah Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Terus tidak sampai situ saja. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala 'alaika, nazzala. Allah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad bil haqq. Dengan hak, dengan kebenaran. Ini apa? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Jadi nazzala, tadi maknanya apa nazzala? Berangsur-angsur. Turunnya terus-menerus, berangsur-angsur, bertahap. Tapi kalau anzala
sekali turun. Makanya di sini wa anzalat Taurata wal Injil, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Nazala dengan anzala maknanya sama, yaitu apa? Turun, tapi cara turunnya berbeda. Fahimtum? Jadi yang membedakan makna anzala dengan nazala itu apa? Cara turunnya. Kalau anzala ini turunnya apa? Sekali. Ditulis mas, jangan melompong. Tulis. Kalian paham nggak? Nggak paham, ngantuk. Paham nggak paham, tulis saja. Nanti ketika kalian sudah diberi futuh oleh Allah, oh ternyata tulisan saya dulu benar. Kalau ternyata tulisan saya dulu salah. Yang penting tulis. Ilmu itu harus ditulis. Kalian sedang memburu ilmu. Kalian kalau memburu hewan, itu diapakan? Ya dipegang. Ilmu ini juga buruan. Harus dipegang. Cara memegang ilmu itu dengan apa? Ditulis. Paham itu? Jangan ngantuk. Paham ya? Perbedaan antara anzala dengan nazala. Ini jarang yang membicarakan tentang ini. Rahasia kenapa Al-Quran terkadang anzala, terkadang nazala itu kan? Itu harus tahu. Ini kan? Itu dalam. Makanya penting kalian itu belajar nahwu, shorof dan balaghah supaya tahu bahasa Arab. Jadi nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, Allah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Al-kitab di mana Al-Qur'an. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Nah di sini anzalal furqan. Furqan di sini maknanya apa? Al-Qur'an. Tadi di awal dengan nazala, di sini dengan anzala. Nah, ini beda lagi anzalanya ini, yaitu ketika apa? Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, mentalakikan, memberikan Al-Qur'an kepada Kanjeng Nabi di alam arwah, berarti ini dengan apa? Anzala. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an di Sidratul Muntaha, ini dengan apa? Anzala. Ke Baitul Izzah dengan anzala. Beda ketika dari Baitul Izzah turun ke bumi yang selama berapa tahun? 23 tahun. Itu menggunakan kata-kata apa? Nazzala. Ditulis menggunakan kalimat nazzala. Sehingga terkadang menggunakan kata-kata nazzala, terkadang menggunakan kata-kata anzala. Makanya di dalam surah Ad-Dukhan yang sudah hafal Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu. Anzalna itu berangsur-angsur atau sekali turun. Berarti di sini itu turunnya sekali, berarti ya kalau enggak langsung ke ruh atau hatinya Nabi Muhammad, atau ke Sidratul Muntaha, atau ke Baitul Izzah. Nah, ini ulama menyepakati di sini adalah ketika turun di Baitul Izzah langsung 30 juz. 30 juz turun ke Baitul Izzah, sehingga menggunakan kata-kata apa? Anzala. Tapi ketika turun dari Baitul Izzah ke bumi menggunakan kata-kata apa? Nazzala. Nah, paham ya? Ini penting ini. Ilmu jarang. Nah, ini. Menggunakan kata-kata nazzala. Karena Al-Quran ini tahapannya ketika turun itu berkali-kali ya. Berapa kali tadi? Berapa fase? 4. Itu kan? Jadi kalian harus tahu. Nah di sini di dalam ayat ini wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim, yaitu ketika Allah mentalakikan Al-Qur'an tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian cari saja di dalam Al-Qur'an kata-kata anzala itu banyak sekali. Kata-kata apa? Anzala.
Itu tinggal dicocokkan anzala dengan nazzala. Terus contoh lagi, ya banyaklah kata-kata nazzala dengan anzala. Nah, Al-Quran ketika turun dari Baitul Izzah ke bumi itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Itu ketika Lailatul Qadar. Itu ketika Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar. Ini. Itu tanggal 17 Ramadan. Itu mulai pertama kali turun. Mulai pertama kali turun Al-Quran. Itu di mana ketika Kanjeng Nabi berada di mana? Gua Hira. Di Gua Hira sedang bertahanus menyendiri di sana, kemudian datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kali turun yaitu ayat apa? Surah apa? Al-Alaq, yaitu 5 ayat. 5 ayat. Terus kalau ada pertanyaan, kenapa di dalam surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kenapa di sini menggunakan inna anzalnahu, tidak menggunakan nazzala? Kalau ada pertanyaan, katanya tadi anzala itu sekali turun, kalau nazzala berangsur-angsur. Kalau nazzala ini proses turunnya Al-Quran di bumi itu berangsur-angsur. Tapi di dalam surah Al-Qadar anzalnahu di sini membahas ayat yang turun ketika itu. Yaitu apa? Surah apa? 5 ayat dari surah Al-Alaq. Jadi membahas 5 ayat yang turun ketika itu. Nah, yang pertama kali turun ketika itu yaitu di apa? 5 ayat dari surah Al-Alaq. Itu maksudnya itu. Paham ya? Kalian harus paham itu. Nah, ini. Dah itu saja. Kita bahas 1 ayat saja. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi futuh cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على مسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله منكم. Ayo mas, sallu salat ad-duha.